Bab 2101. Dan setelah kita selesai, tanyanya, lalu saya akan mengirimkan pembayaran terakhir, seperti yang telah kita sepakati. Saya ingin foto dan video. Wendy menghabiskan banyak uang untuk itu. Oke, BD menyampaikan permintaan Wendy kepada anak buahnya, yang sangat gembira dengan prospek tersebut. Lihat, aku tahu kita akan diizinkan menyentuhnya, kata wanita pirang itu dengan senyum cabul. Jaga tanganmu sampai kita sampai di rumah aman kita, balas BD dengan tajam. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk sedekat itu dengan seorang selebriti wanita, yang membuat hal itu semakin menggerahkan karena aktris yang begitu rentan tersebut menjadi sangat menggerahkan. Pada saat itu, alis Melody sedikit berkedut. Dia merasa mual di dalam mobil, dan dia hampir membuka matanya ketika menyadari bahwa dia kemungkinan besar telah diculik. Banyak pertanyaan berkecamuk di benaknya. Siapa dia? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Karena takut sesuatu akan terjadi padanya jika mereka tahu dia sudah bangun, dia terus berpura-pura tidak sadar dan menguping percakapan mereka. Keadaan tidak mudah bagi kami. Kami harus memberi makan begitu banyak orang, dan jumlah ini mungkin tidak akan cukup untuk waktu yang lama. Wanita berambut pirang itu mulai merokok di dalam mobil, dan Melody hampir terbatuk keras. Seandainya aku punya kesempatan, aku juga ingin membintangi film. Pada akhirnya, bukankah semua itu hanya pura-pura di depan kamera? Aku bisa melakukan apa yang mereka semua bisa lakukan. Mengapa hanya pria-pria tampan yang bisa menghasilkan uang dari akting? Pria berambut cepak itu tertawa mendengar ucapan polos temannya. Lihat di cermin. Jika seseorang dengan wajah sepertimu bisa menjadi aktor, maka aku lebih pantas mendapatkan kesempatan itu. Cek, kau cuma iri padaku. Kau punya masalah dengan penampilanku. Pesonaku tak terbantahkan. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di sebelah tangan Melody. Lengannya sangat mulus. Lenganku tidak pernah semulus miliknya, bahkan ketika aku masih kecil. Melody merasa merinding saat pria asing itu mendekatinya. Percakapan itu mengungkapkan kepadanya bahwa ada lebih dari satu orang di dalam mobil. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan untuk lakukan padanya. Ia takut akan keselamatannya dan ingin menghindari sentuhan pria itu, tetapi ia tahu ia tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa ia sudah bangun. Lagi pula, ia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya jika mereka mengetahuinya. Haha, itu semua karena Gen. Lihat lenganku. Jauh lebih putih daripada lenganmu. Dan tanganmu seperti tangan petani. Astaga, apalagi yang kau lakukan sepanjang hari selain merokok dan bermain kartu? Apa kau pikir pemalas sepertimu bisa menjadi bintang film? Dengan sebatang rokok di mulutnya, lengannya tampak tak lebih baik dari lengan rekan-rekannya. Mereka semua mengobrol tanpa arti sampai tiba di sebuah bangunan yang belum selesai. Tubuh Melody kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat tidur. Kita bisa mulai sekarang, kan, bos? Siapa yang mau duluan? Dia wangi banget waktu aku gendong tadi. Selebriti wanita ini memang berbeda. Pria berambut pirang itu menggosok-gosok tangannya dengan tidak sabar. Sementara itu, BD merokok dengan tenang. Bagaimana kalau kita coba saja dengannya sementara kau menghabiskan rokokmu? Usul si pirang kepada BD sambil menarik temannya yang lain. BD tidak mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang mengejutkan mereka, wanita yang tadi berbaring di tempat tidur telah duduk tegak dan menatap mereka dengan defensif. Pria berambut pirang dan temannya yang berambut cepak saling pandang dan langsung mengepung Melody. Bos, dia sudah bangun. Bab 2102. Apa? Tidak mungkin. BD mengerutkan kening dan melemparkan puntung rokok ke tanah sebelum menghancurkannya. Dia tidak mungkin bangun secepat itu. Kalian berdua sedang mengerjai aku. BD mengamati lebih dekat dan melihat mata Melody yang indah. Mata itu benar-benar memikat, dan tidak heran jika dia bisa menjadi bintang. Seorang gangster seperti dia tidak memiliki kosakata yang cukup untuk menggambarkan penampilannya yang menakjubkan. Dan dia hanya bisa mengatakan bahwa dia belum pernah melihat siapapun yang lebih cantik dari Melody. Siapa kau dan mengapa kau melakukan ini? Melody yang tampak ketakutan meringkuk di sudut. Dia mengamati tempat itu secara diam-diam dan melihat kondisinya yang bobrok. Tidak ada jendela,
dan angin berhembus di mana-mana. Semua tanda itu menunjukkan bahwa bangunan itu terbengkalai dan belum selesai. Kau tahu? Tanya salah satu dari mereka. Hehe, tidak masalah siapa kami. Yang perlu kau lakukan hanyalah bersenang-senang bersama kami nanti. Bulu kuduk Melody merinding. Kenapa mereka melakukan ini? Aku tidak punya masalah dengan orang-orang ini, jadi kenapa mereka menargetkan aku? Mengapa kalian melakukan ini padaku? Aku tidak pernah menyinggung perasaan kalian. Pertanyaannya disambut dengan cemoohan oleh BD dan para anteknya. Jangan mendekat, lepaskan aku dan kita akan membicarakan ini. Jangan sentuh aku mengidap penyakit yang sangat menular. Pria berambut pirang itu, yang hendak menyentuhnya, segera menarik tangannya kembali. Sakit, jangan berbohong, kau terlihat cukup sehat bagiku. Tapi aku memang sakit. Aku yakin kalian semua tahu sedikit banyak tentang gosip yang beredar di industri ini. Aku mengidap penyakit menular seksual yang parah. Tubuhku kurus karena sistem kekebalan tubuhku lemah, dan aku tidak ingin kalian tertular virus apapun yang kumiliki. Aku tidak bisa membahayakan orang lain. Tolong beritahu aku mengapa kalian melakukan ini. Mari kita bicarakan. Lagi pula umurku tidak akan lama lagi, dan aku tidak ingin kalian mengalami nasib yang sama sepertiku. Secantik apapun Wendy, mereka tidak ingin mengambil risiko tertular penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mereka sangat menyadari hal-hal keji yang terkadang terjadi di industri hiburan. Tugas mereka untuk menculik Wendy dan merekamnya melakukan hal-hal kotor adalah salah satu contohnya. Cek, kukira orang kaya tidak suka bergonta-ganti pasangan. Kenapa kau bisa tertular penyakit seperti itu? Tanya BD sambil duduk di pojok tempat tidur dan menyalakan sebatang rokok lagi. Lagi pula, Melody tidak bisa melarikan diri, jadi tidak ada gunanya dia terlalu khawatir. Aku hanya aktris kelas bawah. Hal-hal ini di luar kendaliku. Melody menangis terseduh-seduh. Meskipun baru saja memasuki industri ini, kemampuan aktingnya terbukti cukup berguna dalam menghadapi para preman itu. Dia menutupi wajahnya dengan sedih dan menangis. Sejujurnya, bahkan manajerku pun tidak tahu tentang ini. Aku hanya mengungkapkannya karena tidak punya pilihan lain. Sekarang aku hanya menunggu waktu seperti mayat hidup. Aku iri dengan kebebasan yang kau miliki. Pria berambut cepak itu merasakan gelombang belas kasihan ketika mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa superstar sepertimu juga mengalami kesulitan. Tapi kami dibayar untuk mengantarmu keluar, dan kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja tanpa cedera. Pekerjaan tetap pekerjaan. Kami tidak akan berhubungan intim denganmu, tapi kami harus menelanjangimu dan mengambil beberapa foto. Melody mendongak menatap mereka dengan mata memerah. Setidaknya beri aku kejelasan dan beritahu aku mengapa ini harus terjadi. Siapa yang telah kusakiti? Mengapa orang itu menyuruh kalian melakukan ini padaku? Maaf, tapi kami tidak bisa memberi tahu Anda. Itu aturan tak tertulis. Mari kita coba melihat dari sudut pandang masing-masing. Oke. Lepaskan pakaian Anda, dan kita akan menyelesaikannya dengan cepat. Detak jantung Melody semakin cepat. Mereka masih bersikeras untuk memperkosanya. Aku mengungkapkan rahasiaku padamu demi kebaikanmu sendiri. Tidakkah kau pernah mempertimbangkan bahwa orang yang mempekerjakanmu untuk melakukan ini tahu bahwa aku mengidap penyakit menular? Itu membuktikan bahwa dia juga ingin menyelesaikan masalah denganmu. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia akan menepati janjinya dan membayarmu? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku akan membayarmu 10 kali lipat harga yang ditawarkan orang itu kepadamu? Dan aku bahkan bisa mentransfer uangnya kepadamu sekarang juga. Tapi syaratnya adalah kau harus membawaku kepada orang yang memerintahkanmu untuk melakukan semua ini. Bab 2103. Bukankah ini tawaran yang lebih baik? Tanya Melody. BD dan para pria tertarik dengan janji harga 10 kali lipat karena dengan begitu setiap orang akan menerima 1 juta. Tawaran Melody jauh lebih baik daripada tawaran Wendy. BD mengetuk rokoknya dan mencibir. Anak buahku mungkin naif, tapi aku tidak akan tertipu oleh tipu dayamu. Kau tidak akan punya banyak uang. Kau pendatang baru yang baru saja mendapat kesempatan meraih ketenaran, dan syuting filmmu bahkan belum selesai. Aku yakin kau bahkan belum menerima gajimu. Jangan coba-coba berpura-pura kaya.
Melody mengenali pria itu sebagai pemimpin geng, jadi dia memusatkan perhatiannya padanya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak punya banyak, tapi aku punya 1 juta. Aku akan mentransfer uang itu kepadamu sekarang juga dengan syarat kau membiarkanku pergi dan membawakan orang yang menyewamu untuk menargetkanku." Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya, "Bos. Kita akan punya cukup uang untuk seumur hidup jika dia memberi kita 1 juta." Wanita berambut pirang itu tampak sangat gembira, karena tawaran Melody terlalu menggiurkan untuk ditolak. BD berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, karena kamu mengaku punya banyak uang di rekeningmu, bagaimana kalau kita langsung saja ke intinya? Kami akan percaya jika kamu mentransfer uangnya kepada kami." Melody langsung mengangguk. "Oke." Mata pria berambut pirang itu membelalak, dan dia menggosok-gosok tangannya dengan penuh semangat. BD mengangkat dagunya dan berkata, "Berikan teleponnya padanya." Pria dengan potongan rambut cepak itu menghampirinya sambil memegang ponselnya, tetapi Melody kesulitan mengoperasikannya karena pria itu memegangnya terlalu erat. "Apa kata sandinya?" Melody memberikan kata sandi pembayaran tanpa ragu-ragu karena dia lebih menghargai hidupnya daripada uang. Akunnya terhubung ke kartu tambahan Lukas, yang uangnya tidak pernah dia akses. Lukas akan menerima pemberitahuan segera setelah akun tersebut mengalami pengeluaran yang signifikan, dan dia berharap Lukas mungkin mendapatkan petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Begitu mendengar notifikasi, BD langsung mengecek rekeningnya dan melihat ada tambahan 1 juta di saldo bank. Mereka belum pernah melihat begitu banyak angka nol sebelumnya. "Wow, kita dapat keberuntungan besar kali ini. Ini uang yang sangat banyak." Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Melody memiliki begitu banyak uang. Sepanjang proses tersebut, Melody sangat khawatir transaksi itu mungkin tidak akan berhasil. Untungnya, transaksi itu berhasil, karena dia tidak memiliki uang di rekening pribadinya setelah uang tersebut digunakan untuk melunasi hutang. Rekening Lukas adalah satu-satunya yang dia miliki. Meskipun begitu, penting baginya untuk tetap tenang menghadapi begitu banyak orang. Di tempat lain, Lukas sedang sibuk bekerja ketika dia menerima pesan pemberitahuan tentang transaksi tersebut. Dia meliriknya dan melihat bahwa Melody akhirnya menggunakan kartu yang telah dia berikan kepadanya. Bab 2104. Melody belum pernah menggunakan kartu yang diberikan Lukas kepadanya, dan pembelian pertamanya senilai 1 juta dolar. Apa yang sebenarnya dia beli? Pikirnya. 1 juta hanyalah secuil uang di pundi-pundi Lukas. Tetapi jumlah yang sama merupakan pembelian yang sama sekali di luar kebiasaan Melody. Dia cukup mengenal Melody untuk tahu bahwa dia tidak akan pernah menyentuh uangnya kecuali dalam keadaan darurat. Merasa ada yang tidak beres, dia menghubungi nomor Melody. Keheningan di ujung telepon tidaklah normal. Dia mengerutkan kening dan menghubungi kru film untuk menanyakan apakah Melody ada di lokasi syuting. Anggota kru tersebut menjawab, "Pengambilan gambar berakhir lebih awal, jadi dia pergi." Saya rasa dia menyebutkan ingin mengunjungi toko buku. Lukas menutup telepon dan bertanya-tanya mengapa Melody mematikan ponselnya saat pergi ke toko buku. Dia menelepon ke rumah dan diberitahu bahwa Melody tidak ada di sana. Situasinya semakin lama semakin sulit. Dia bangkit, membuka pintu kantornya dengan kasar, dan membentak Edmund, "Cari ponsel Melody. Aku perlu tahu di mana dia." "Baik, Pak," jawab Edmund ketika merasakan nada mendesak dalam suara Lukas. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya dan dengan cepat mengarahkan para teknisi untuk mulai mencari. Di dalam ruangan berdebu di sebuah bangunan terbengkalai, BD dan gengnya memiliki cukup pengetahuan untuk menonaktifkan ponsel Melody meskipun mereka putus sekolah. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa ponsel itu masih dapat dilacak bahkan ketika dimatikan. "Ini uang mudah, bos. Kita kaya." Pria berambut pirang itu berjongkok di lantai dan mengagumi saldo bank di ponselnya. 1 juta dolar jauh lebih baik daripada yang diberikan Wendy yang pelit itu. Dia pikir kita ini apa? Pengemis. Pria berambut pirang itu merasa puas karena 1 juta sudah merupakan kekayaan baginya. Namun, BD dan pria berambut cepak itu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda.
Mereka merasa bisa mendapatkan lebih banyak lagi darinya jika dia mau mengeluarkan 1 juta tanpa ragu-ragu. Melody mengamati mereka dengan tenang dan mempertimbangkan pilihannya. Dia yakin mereka akan meminta lebih banyak darinya, dan dia harus menunda permintaan mereka selama mungkin, apapun yang terjadi. Lukas adalah pria yang cerdas, dan dia percaya bahwa Lukas akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari catatan transaksi tersebut. Sementara itu, tim teknologi Rivera Group mengerahkan upaya luar biasa untuk melacak keberadaan ponsel Melody. Pak, kami telah menemukannya. Teknisi itu datang dengan tablet dan menampilkan peta satelit. Berdasarkan citra satelit, ponsel istri Anda tampaknya berada di lokasi yang tidak bertanda ini. Saya melakukan pengecekan cepat dan menemukan bahwa ini adalah bangunan terbengkalai. Lukas menyipitkan matanya. Seberapa jauh jaraknya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Kurang lebih 60 km. Itu akan memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil paling cepat. Itu terlalu panjang. Adakah rute yang lebih pendek? 1 jam terasa seperti keabadian. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan para penculik itu pada Melody. Lukas tidak bisa menunggu selama itu. Dia harus pergi ke sana secepatnya. Ada jalan yang lebih kecil, tetapi akan berisiko untuk melewati jalan itu karena kondisinya sangat buruk, teknisi itu memperingatkan. Rute yang lebih aman adalah melalui jalan layang dan kemudian jalan pegunungan. Ini akan mempersingkat waktu perjalanan kita hingga setengahnya, tetapi jalan pegunungan yang sempit dan berkelok-kelok tidak ideal untuk berkendara di malam hari. Lukas tidak peduli dengan bahaya dan telah memutuskan untuk mengambil pilihan tercepat. Ambil jalan yang lebih kecil. Sekarang juga. Risiko itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk sampai ke sana secepat mungkin. Bab 2105. BD mematikan rokoknya dengan seringai jahat. Dia berbalik dan mendekati Melody perlahan. Kita mungkin tidak saling mengenal, tetapi sepertinya takdir telah mempertemukan kita hari ini, bukan begitu? Namun, bukankah 1 juta itu terlalu sedikit? Aku ingin bertanya apakah Melody sudah mengantisipasi hal itu. Uang bukanlah masalah. Saya bisa menawarkan lebih banyak, tetapi syarat saya tetap sama, potongnya. BD tampaknya tidak marah meskipun wanita itu menyela pembicaraannya. Dia mengangguk sabar dan berkata, mari kita bahas lagi. Jika semua orang menganggapnya masuk akal, maka kita semua akan setuju. Uang adalah alasan kita berjuang di jalanan ini. Anda dapat mewujudkan mimpi apapun dengan harga yang tepat. Pertama, kata Melody, kalian semua dilarang menyentuhku. Ini tidak bisa ditawar, dan ini demi kebaikan kalian sendiri maupun diriku. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang penyakitku. Aku yakin kalian semua tidak ingin tertular, kan? Lagi pula, dengan uang yang terus mengalir, kalian bisa mendapatkan wanita manapun yang kalian inginkan. Pria berambut cepak itu mendengus setuju. Anda bisa yakin, kami tidak tertarik untuk tertular. BD mengetuk-ngetuk jarinya di rangka tempat tidur. Oke, kami setuju dengan itu. Apalagi? Kedua, Melody berhenti sejenak, tatapannya tertuju padanya. Aku ingin kau membawaku orang yang menyuruhmu melakukan ini. BD dan pria berambut cepak itu saling bertukar pandangan terkejut. Mereka tidak menyangka permintaannya akan sesederhana itu. Apa kau tidak khawatir kami akan mengambil uangnya lalu kabur? Tanya BD. Melody tersenyum. Tidak sama sekali. Aku terjebak di sini, dan aku yakin kau pasti menginginkan lebih banyak uang. Orang itu mempekerjakanmu untuk melakukan pekerjaan untuk mereka, dan aku hanya membuat penawaran balasan dengan mempekerjakanmu untuk melakukan pekerjaan untukku juga. Bukankah ini menguntungkan bagimu? Aku percaya permintaanku tidak terlalu sulit bagimu. Yang dia inginkan hanyalah memastikan keselamatannya sekaligus menemukan dalang di balik penculikannya. Wanita berambut pirang itu mendengarkan negosiasi BD dengan Melody dan merasa bahwa menerima tawaran itu adalah keputusan yang mudah. 1 juta memang banyak, tetapi dia tidak akan keberatan untuk menerima lebih banyak lagi. Dia menyahut dari belakang dan berkata, mudah sekali. Aku akan membawa wanita itu ke sini untukmu. BD menatapnya dengan tatapan peringatan. Membuatnya terdengar begitu mudah melemahkan daya tawar mereka.
Melody tetap tenang. Sebutkan saja harganya. Jika saya bisa membayarnya, maka saya akan langsung setuju. Jika tidak, saya tidak akan memberi harapan palsu. BD tidak bertele-tele. Saya tidak akan mengajukan tuntutan yang berlebihan. 2 juta lagi, dan kesepakatan selesai, katanya sambil mengacungkan 2 jari. Melody tetap diam, alih-alih langsung setuju. Setelah beberapa saat, dia berkata, biar aku berpikir dulu. Pria berambut cepak itu merasa sedikit bingung dan bertanya-tanya apakah wanita itu tidak mampu membayar sejumlah uang tersebut. Sementara itu, BD mengamati ekspresi Melody dan menyadari bahwa dia tampaknya tidak terlalu keberatan dengan tuntutan mereka. Baiklah, penerimaannya yang tak terduga itu mengejutkan seluruh ruangan. Dia setuju, seru si pirang kegirangan dan melompat ke arah pria berambut cepak itu dengan penuh semangat. 3 juta. Kita semua akan jadi jutawan. Bawa wanita itu padaku, dan uangnya akan menjadi milikmu, kata Melody. Para preman itu sangat menginginkan janji uang yang lebih banyak. Mengikat Wendy sangat mudah bagi mereka. Dengan pria berambut cepak yang ditugaskan untuk menjaga Melody, BD dan pria berambut pirang itu berangkat bersama orang-orang yang tersisa untuk menangkap target baru mereka. Bab 2106. Sambil memperhatikan para pria itu pergi, Melody meringkuk di sudut tempat tidur. Ia diam-diam memeluk kakinya, tidak berbicara dengan preman berambut cepak itu. Ia berdoa agar Lukas menyelamatkannya, meskipun ia tidak yakin apakah Lukas akan melakukannya. Saat mereka membawa orang yang mempekerjakan mereka, dia harus mentransfer uang kepada orang tersebut. Namun, limit kartu yang diberikan Lukas padanya sudah habis. Dia takut jika Lukas tidak datang tepat waktu, mereka akan. Melody menahan air matanya, dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk menangis. Tapi, tetap saja, Melody teringat malam sebelumnya di rumah ketika dia dan Lukas masing-masing menempati meja, mengurus urusan mereka sendiri. Meskipun mereka tidak banyak bicara dan Lukas sudah mencintai orang lain, hanya duduk di ruangan yang sama dengannya dengan tenang sudah cukup membuatnya bahagia. Kehangatan yang menenangkan itu sangat kontras dengan bangunan dingin dan belum selesai tempat dia berada saat itu. Dia sangat ingin meninggalkan tempat ini. Dia ingin pulang dan tidur nyenyak. Setelah baru saja memeras otaknya berurusan dengan para preman itu, dia hanya mengulur waktu. Dia tidak bisa benar-benar rileks, jadi dia bersandar lemah ke dinding. Bau lembab dan dingin tercium dari dinding yang berbintik-bintik, menyebabkan Melody tanpa sadar mengerutkan kening. Dari sudut matanya, dia melihat preman itu bermain-main dengan pisau kecil, seolah diam-diam memperingatkannya agar tidak berpikir untuk melarikan diri. Sementara itu, BD mengirim pesan kepada Wendy, memerintahkannya untuk turun ke bawah. Apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaannya? Wendy merasa agak aneh karena ini tidak mungkin berakhir secepat itu. Terjadi sedikit kecelakaan. Melody ada di dalam mobil kami sekarang. Sebaiknya Anda datang untuk memastikan identitasnya karena kami tidak ingin menangkap orang yang salah. BD sudah lama menyiapkan alasan. Karena Wendy sangat membenci Melody sampai ingin menghancurkannya, seharusnya dia ingin sekali turun ke bawah dan melihat betapa sengsaranya Melody, kan? Seperti yang diharapkan, Wendy bertanya di mana mereka berada. Di titik buta kamera pengawasan di sekitar sudut rumah Anda. Anda sebaiknya memakai topi agar tidak ada yang mengenali Anda. Wendy mengenakan topi dan turun ke bawah. Ia tidak menyadari bahwa meskipun ia sangat gembira menyaksikan kejatuhan Melody, mulut dan hidungnya sedang ditutup oleh sepasang tangan besar. Apa yang terjadi? Ia hanya merasakan pusing tiba-tiba. Hal terakhir yang dilihatnya adalah langit biru yang jernih sebelum ia kehilangan kesadaran. Wanita berambut pirang itu menyeret Wendy masuk ke dalam mobil. Begitu mereka keluar dari kota, wanita berambut pirang itu berkata dengan bersemangat, "Bos, ide Anda benar-benar brilian." Begitu Wendy mendengar bahwa Melody telah tertangkap, dia tidak bisa duduk diam. Aku jadi penasaran apa yang terjadi di antara mereka berdua sehingga Wendy sangat membenci Melody. BD mengemudi dengan tenang. Selalu saja hal-hal kecil itu. Entah itu soal reputasi atau uang. Wanita bahkan mungkin menyimpan dendam satu sama lain karena mereka menyukai pria yang sama. Sama seperti bagaimana pria akan berkelahi memperebutkan wanita.
Yah, kurasa itulah sebabnya ada pepatah. Tidak ada kemarahan yang lebih dahsyat daripada kemarahan wanita yang dihina, kata wanita berambut pirang itu. BD menatapnya tajam, mengingatkannya untuk duduk dengan benar. Kita hanya perlu memenuhi permintaan Melody dan menunggu dia mentransfer uangnya. Jangan buang waktumu memikirkan apa yang terjadi di antara mereka. Awasi saja dia, dan pastikan dia tidak bangun dan berteriak. Hehe, tepat sekali, bos. Ini pertama kalinya saya melihat uang sebanyak ini, jadi saya agak bersemangat. Ayo kita pergi ke luar negeri setelah pekerjaan ini selesai, bos. Tidak ada yang mengenal kita di sana, dan kita bisa memulai dari awal. Mungkin bahkan membuka bisnis. Bab 2107. BD juga sangat senang dengan jumlah uang yang akan mereka dapatkan. Mantap, dengan uang sebanyak itu, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Melody tidak menyangka mereka akan membawa orang itu kembali secepat itu. Yang lebih mengejutkannya adalah orang yang mereka bawa kembali bukanlah orang lain selain saudara tirinya dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda, Wendy. Wendy, Melody mengerutkan kening. Sekalipun hubungannya dengan Wendy sedang tegang, dia tidak pernah menyangka Wendy akan begitu jahat hingga menyakitinya seperti ini. Dia sudah pindah dari kediaman keluarga Sanders. Mengapa Wendy begitu gigih mengganggunya? Apa yang dia inginkan? Mengapa menggunakan taktik kejam seperti itu terhadapnya? Apa yang telah dia lakukan sehingga pantas menerima perlakuan seperti ini dari Wendy? Setelah perjalanan yang bergelombang, Wendy dilempar begitu saja ke lantai. Dia langsung terbangun. Tangannya diikat di belakang punggungnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kau sudah gila. Kita sudah sepakat bahwa setelah semuanya selesai, aku akan mentransfer uangnya padamu. Kenapa kau mengikatku seperti ini? Ini semua salah, teriak Wendy. Tidak, tidak ada kesalahan. Kami mengikatmu karena uang yang kau tawarkan tidak cukup, jawab salah satu dari mereka. Wanita berambut pirang itu dengan kasar mengangkatnya dan memposisikannya sehingga ia bisa bertatap muka dengan Melody, yang terikat di tempat tidur. Wendy terdiam kaku. Ekspresinya berubah ketika dia menyadari Melody tidak terluka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau tidak melakukan apapun pada jalang itu? Apa yang kau tunggu? Telanjangi dia. BD dan wanita berambut pirang itu tetap berdiri di tempat mereka berada. Melody tertawa dingin. Mereka tidak akan mendengarkanmu, tidak peduli bagaimana kau memberi perintah kepada mereka. Tahukah kau mengapa? Karena mereka sekarang bekerja untukku. Bagaimana rasanya merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri, Wendy? Mereka akan melakukan padamu apa yang kau minta mereka lakukan padaku. Kau ingin mereka bertindak, kan? Nah, sekarang kau bisa menikmatinya sendiri. Setelah Melody selesai berbicara, beberapa preman berkumpul di sekitar Wendy. Wendy mundur terlatih-tatih ketakutan dan tergagap. Kalian orang gila, bagaimana kalian bisa mengkhianati saya seperti ini? Saya sudah memberi kalian uang muka. Apa kalian tidak mau sisa uangnya? Wanita berambut pirang itu mencibir. Oh, ayolah, kau terlihat sangat miskin sehingga kami ragu kau punya uang. Lagi pula, apa kau benar-benar berpikir kami akan bekerja dengan upah sekecil itu? Tidak heran ada perbedaan besar antara kau dan Melody. Melody jauh lebih kaya darimu. Dia sudah mentransfer 1 juta kepada kami. Kamu mungkin memiliki beberapa kemiripan dengan Melody, tetapi perbedaan gaya hidup kalian sangat besar. Tentu saja kami mirip. Itu karena kami saudara tiri dengan ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda, kata Melody dingin dari belakang. Pengungkapan ini mengejutkan ketiga preman itu. Jadi, kalian berdua. Ya, dia saudara tiriku, ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Oh Wendy, aku sudah pindah dari rumah. Apa sebenarnya yang telah kulakukan sehingga kau sangat membenciku sampai-sampai menyewa preman untuk menyakitiku? Melody masih ingin tahu apa yang ada di pikiran Wendy. Mengapa mereka berdua akan aman di rumah mereka sendiri jika Wendy tidak menyuruh para preman itu melakukan perintahnya? Bahkan pada saat itu, Melody tidak bisa tenang. Dia takut para preman itu tidak memiliki prinsip dan tidak akan mengampuninya meskipun sudah menerima uang. Melody, dasar jalang. Semua yang kau lakukan membuatku kesal. Keberadaanmu saja membuatku muak.
Aku ingin kau lenyap dari dunia ini. Teriak Wendy, seluruh tubuhnya terkulai di lantai beton. Bab 2108. Melody menatap Wendy tanpa ekspresi, karena sudah mendengar kata-kata yang sama berkali-kali. Dia tidak berpikir telah melakukan kesalahan apapun. Itu masalah Wendy jika dia merasa Melody tidak menyenangkan. Hatinya begitu bengkok sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Pikir Melody. Dulu, ketika Melody tinggal bersama keluarga Sanders, Helen selalu memintanya untuk sedikit mengalah kepada Wendy. Namun, Wendy adalah kakak perempuan, dan setiap kali, dialah yang berbuat salah. Mengapa dia, sebagai adik perempuan, harus mengalah dan menanggungnya? Jika kau tak ingin melihatku, bukan aku yang harus menghilang, melainkan kau. Jika kau menghilang, kau tak perlu melihatku lagi dan tak akan merasa jijik. Setelah itu, Melody menoleh ke BD dan berkata dengan dingin, jangan hanya berdiri di situ. Kau ingin mendapatkan sisa uangnya, kan? Apapun yang dia suruh kau lakukan padaku tadi, lakukan itu padanya sekarang. Wendy mulai panik saat para preman mendekatinya. Tidak, jangan dengarkan dia. Aku yakin dia tidak punya uang. Berapapun jumlah yang kalian mau, akan kuberikan nanti saat aku kembali. BD, kita sudah saling kenal begitu lama. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Wanita berambut pirang itu meraih betis Wendy. Wendy meronta-ronta dengan panik, menendang-nendang kakinya. Sayangnya, dia tidak mungkin bisa mengalahkan dua pria. Karena itu, dia diseret pergi dengan kasar. Meskipun Wendy yang telah melukainya, Melody tetap merasa gelisah melihat pemandangan itu, sehingga ia memalingkan muka. Bukankah kau yang ingin kami memperlakukan Melody seperti ini? Kau bahkan ingin kami mengambil beberapa foto, menarik, untuk dikirim padamu. Kenapa kau begitu kesulitan saat ini terjadi padamu? Jangan bilang kau akhirnya tahu apa arti rasa takut. Tanya BD dengan nada meremehkan. Wendy berjuang sekuat tenaga, berteriak tanpa henti. Mendengar perkataan BD, Melody merasakan ironi yang nyata. Seberapa besar Wendy ingin menghancurkanku? Pikirnya, itu bukan lagi sekadar ketidaksukaan biasa, tetapi kebencian yang mendalam telah ada di antara mereka yang membuat Wendy sangat bertekad untuk menghancurkannya. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu, namun kau begitu bertekad untuk menghancurkanku. Wendy, pembalasanmu telah tiba. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Pah! Wendy tiba-tiba mengangkat dagunya dan meludah dengan keras ke arah Melody. Berhentilah berpura-pura, Melody. Kau telah mengambil segalanya dariku. Jika bukan karena kau, akulah yang akan membintangi iklan itu. Akulah yang seharusnya dipilih Tuan Son untuk filmnya. Seharusnya akulah yang populer sekarang, bukan kau. Teriak Wendy. Melody tampak tak percaya. Apa yang kucuri darimu? Aku hanya ingin mencari pekerjaan tetap. Kaulah yang bersikeras menggangguku, jadi aku harus melawan. Ini salahmu sendiri karena kau kehilangan kesepakatan iklan itu. Aku menerima pekerjaan itu karena mereka memintaku untuk mengganti kerugian yang kau sebabkan. Semuanya terjadi secara tak terduga, jadi kapan aku pernah mencuri sesuatu darimu? Kamu harus berhenti bersikap terlalu mendominasi, Wendy. Aku bukan orang yang sama seperti saat kita masih kecil. Kamu harus mengerti bahwa tidak semua hal baik dalam hidup adalah milikmu. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri daripada menggunakan cara-cara curang ini. Melody mencoba mengakhiri perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. BD, dengan agak tidak sabar, menyela percakapan mereka. Cukup, kalian berdua bisa mengobrol nanti. Kalian harus mentransfer uangnya sekarang setelah kami memenuhi permintaan kedua kalian. Lalu dia menyentuh wajah Wendy. Oh, Wendy, wajahmu masih begitu halus dan lembut. Pria dengan potongan rambut cepak itu menambahkan dari samping, dari penampilannya, kau tak akan pernah menyangka dia wanita yang begitu jahat. Hah, wanita ini memang jahat dan bejat. Malahan, kita melakukan perbuatan baik bagi dunia dengan menyingkirkannya. BD telah menahan Wendy di tanah. Betapapun kesalnya dia terhadap Wendy, Melody tidak tahan melihat Wendy dinodai, jadi dia memutuskan untuk angkat bicara pada akhirnya. Tunggu,
BD menoleh dengan tidak sabar. Kau punya permintaan lagi. Tidak bisakah kau mengatakannya sekaligus? Tidakkah kau tahu pria benci interrupting, terutama di saat seperti ini? Melody mengerutkan kening, ragu sejenak, lalu berkata, cukup. Kau sudah membawanya ke sini, jadi aku anggap permintaan kedua sudah terpenuhi. Bab 2109. Sementara itu, Lukas memimpin sekelompok orang menuju lokasi Melody. Dia keluar dari garasi dengan mobil balapnya karena hanya mobil balap yang dapat menjamin kecepatan absolut di jalan pegunungan. Edmund duduk di mobil di belakangnya. Meskipun mereka berangkat pada waktu yang sama, Lukas telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Ia menatap penanda yang terus berkedip di tablet dengan ekspresi khawatir. Bisakah kita melaju lebih cepat? Kita sudah sangat jauh dari Tuan Lukas. Berbahaya baginya untuk memasuki bangunan terbengkalai itu sendirian. Pengemudi menjawab, kita sudah melaju secepat mungkin. Ada tikungan tajam di depan, kita tidak bisa menambah kecepatan lagi. Saat Lukas mendekati tikungan, dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan. Sebaliknya, dia dengan cepat mengendalikan mobil di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan berbelok tajam dengan memutar setir. Itu satu-satunya cara untuk memastikan kecepatan absolut. Lukas tidak berencana memasuki bangunan terbengkalai itu sendirian. Dua petugas penegak hukum lainnya juga menuju ke tempat yang sama dengannya menggunakan helikopter. Lebih cepat, Lukas tidak banyak bicara sejak memastikan hilangnya Melody. Dia terus memikirkan betapa takutnya Melody. Dia khawatir mungkin sudah terlambat saat dia sampai di sana. Baru semalam Melody dengan tenang membaca naskahnya di hadapannya, namun kurang dari sehari berlalu, dan seseorang telah membawanya pergi. Lukas belum pernah menyesal sebesar ini karena tidak bersikeras agar Melody dijemput oleh sopir. Lebih cepat, tatapan Lukas tampak dingin di balik kacamata pelindungnya. Menyelamatkan Melody adalah prioritas utamanya. Dia pasti akan menyelidiki dan mencari tahu siapa dalang di balik rencana ini setelah memastikan kepulangan Melody dengan selamat. BD agak terkejut mendengar kata-kata Melody. Wendy telah merencanakan untuk mencelakai Melody, namun Melody rela membiarkannya pergi. Akhirnya, para preman itu mengerti bahwa dialah yang selama ini berusaha melakukan hal yang benar. Cukup kau bawa dia kepadaku. Lepaskan dia sekarang, tuntut Melody. Melihat mereka melonggarkan cengkeramannya, Wendy berteriak, ya, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Pergi sentuh dia. Melody masih perawan. Pergi bermainlah dengannya, bukan denganku. Melody tidak menyangka niat baiknya akan disambut dengan kata-kata seperti itu dari Wendy, dan matanya membelalak marah. Pria berambut cepak itu mendecakkan lidah. Mereka benar-benar berbeda, iya. Pantas saja Melody bisa populer. Hah, dia jadi populer cuma karena mencuri apa yang seharusnya jadi milikku. Kalau kalian mau main, mainlah dengannya, oke. Jangan sentuh aku. Wendy terus mendesak mereka untuk mengejar Melody. Sayangnya, Melody lah yang membayar mereka, jadi mereka tidak perlu melakukan apapun terhadap Wendy karena Melody telah menginstruksikan mereka untuk membiarkannya pergi. Lagi pula, ada kemungkinan Melody tidak akan membayar sisa uang jika mereka melanggar perintahnya. Melody, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tidak akan ada kesempatan lain untuk membalas dendam pada Wendy jika kau membiarkannya pergi sekarang, peringatkan BD. Bab 2110. Melody sangat marah. Dia merasa jijik dengan apa yang dikatakan Wendy, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengangguk kepada para pria itu. Ya, aku tahu. Tapi yakinlah aku akan menepati janjiku. Kau pada dasarnya telah memenuhi dua permintaanku. Aku bisa mentransfer pembayaran penuh kepadamu sekarang, jadi biarkan dia pergi. Telinga Wendy tegak, dan dia bertanya dengan menantang, berapa banyak dia membayarmu sampai kau berbalik melawanku seperti ini? Dasar pecundang. Wanita berambut pirang itu sudah tidak tahan lagi, jadi dia menamparnya. Kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan beberapa ratus ribu dolar, namun kamu berani mengejek Melody. Wendy ketakutan mendengar tamparan itu, tetapi berhasil mengendalikan emosinya. Ia takut akan mencoba melarikan diri jika tidak. Melody memberi kita 3 juta dolar. Dia bukan orang pelit sepertimu. Pantas saja kau tidak bisa populer.
Aku tidak akan heran jika kau tetap menjadi aktris kelas D selamanya. Hah? Kau pikir kau siapa? Apa yang kau tahu? Hak apa yang kau miliki untuk berbicara padaku seperti itu? Dasar bajingan tak tahu malu. Kau hanya seorang penjilat yang bahkan tidak tahu apa itu kesetiaan meskipun itu menamparkan wajahmu, teriak Wendy dengan kesal. Wendy bukan lagi majikan mereka, jadi para preman itu bisa melakukan apa saja padanya. Wanita pirang itu tidak akan mentolerir sikap seperti itu, jadi dia menamparnya dengan sekuat tenaga, yang membuat Wendy terjatuh ke tanah. Wendy mengerang kesakitan. Ah, kalian semua orang gila. Berani-beraninya kalian menamparku. Kalian semua akan membayar perbuatan ini begitu aku keluar. Bahkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Wendy tetap teguh. Di satu sisi, Melody khawatir tentang kapan Lukas akan muncul dan takut para preman akan mengetahui bahwa dia tidak memiliki uang. Dia benar-benar tenggelam dalam kecemasan dan kegelisahan. Cukup sudah. Tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, kita tidak akan mendapatkan hadiah besar yang ditawarkan Melody jika bukan karena Wendy. Pria berambut cepak itu mencibir. Mungkin hari ini adalah puncak kehidupan wanita ini. Aku yakin dia diam-diam senang mengetahui bahwa hidupnya bernilai 3 juta dolar. Wendy tidak menyangka Melody akan menawarkan harga setinggi itu untuk menangkapnya. Dari mana Melody mendapatkan uang sebanyak itu? Dia sudah memberi kita 3 juta dolar waktu itu, dan sekarang dia masih punya 3 juta lagi. Hah, kalian idiot percaya perempuan ini. Dia tidak punya uang sepeser pun ketika diusir dari keluarga kita. Daripada berharap dia memberi kalian 3 juta dolar itu, lebih baik kalian ambil 50.000 dolar saya dan pergi. Saya hanya mengatakan ini karena saya tidak ingin kalian ditipu olehnya. Ada setetes darah yang keluar dari sudut mulut Wendy. Dia benar-benar memandang rendah para preman yang telah menaikkan harga secara tidak wajar. Apa kau benar-benar berpikir semua orang sebodoh dirimu? Melody bukan aktris kelas D sepertimu. Kekayaan bersihnya saat ini di luar imajinasimu. Ditambah lagi, dia membayar lebih cepat daripada kamu. Deposit 1 juta dolar sudah masuk ke rekening kami. Tidak seperti kamu, yang harus membayar beberapa puluh ribu dolar secara bertahap. Pria berambut pirang itu berbicara lebih cepat dari yang dia pikirkan, dia melontarkan semuanya begitu saja. Melody tetap diam sambil berusaha menahan rasa takut yang mencekam di tenggorokannya. Dia benar-benar takut para preman itu akan mengetahui bahwa dia benar-benar tidak punya uang lagi. Wendy tidak akan pernah membiarkan Melody lolos begitu saja karena keadaan sudah sampai pada titik itu. Bahkan jika dia tidak punya uang, apa gunanya dia membongkar aib Melody di depan para preman? Dalam situasi di mana keduanya terikat, akankah para preman dengan berbelas kasih melepaskan Wendy jika mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan uang dari Melody? Tentu tidak. Mereka bahkan mungkin akan menangani keduanya bersama-sama. Melody tidak bisa memahami proses berpikir Wendy, dia hanya berharap Lukas akan segera muncul dan membawanya pergi dari sini. Entah mengapa, dia terus berpegang pada keyakinan bahwa Lukas akan menyadari ada sesuatu yang salah dengannya dan akan menyelamatkannya tepat waktu. Keyakinan inilah yang membuatnya bertahan sampai saat itu.